kesulitannya paling ya pemasaran kalau Peringatan untuk Hari Peduli produk. Sampah Nasional jatuh Ya setiap karena tanggal produk kita 21 tidak Februari setiap tidak tahunnya. bukan yang Hari Peduli produk Sampah Nasional kayak biasanya diadakan kemasangan serangkaian juga, acara yang mengusung konsep terus juga kebersihan dan paling daur ulang kadang-kadang sampah. mah ini cuma Tema Hari Peduli Sampah pertama Nasional sih 2024 paling melansir pertama dari tuh situs plastik. resmi Kementerian Kira Lingkungan bertahan Hidup dari koran dan tuh. Kehutanan RI Nggak tahu pada kalau peringatan sistem apa HPSN tahun 2024 ini yang mengangkat tema atasi sampah plastik dengan cara produktif. Tema ini diambil karena persoalan keberadaan sampah plastik yang masih belum terselesaikan hingga sekarang, sehingga membuat adanya persoalan serius baik di Indonesia maupun di kancah global. Ada banyak kelompok masyarakat peduli sampah di Kota Palembang, namun sayangnya keberadaan mereka kurang mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang peduli sampah itu Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera KGS yang berada di kawasan Dua Ilir Palembang. Direktur Bank Sampah KGS, Welis Fatima mengatakan, bank sampah sudah berdiri sejak tahun 2015, sempat naik turun dan putus asa karena dukungan yang tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Namun komitmen yang kuat tetap dilakukan dengan berbagai alasan termasuk terkait dengan tanggung jawab moral terhadap prestasi, kepercayaan, dan lingkungan. Welis berharap agar pemerintah dan semua pihak mau jumlahnya membantu dan jumlah mendukung apa serta produknya peduli terhadap jumlah usaha yang dilakukan mereka jumlah di personil tengah yang gempuran berkurang sampah yang meledak saat ini. ya. Kalau tadinya tuh kalau dari kelompok tani itu 120-an nyusut sekarang paling tinggal 40 yang terdaftar. Kalau di keanggot di kepengurusan itu 25 sampai 30, tapi yang aktif paling 20. Kenapa Mbak berkurang, Mbak? Ya karena kan orang nih kadang yang dicari dari kelompok itu kan cuma bantuan. Nah, kalau sudah dapat bantuan nih kan tidak mau dikembangkan. Kalau kita kan maunya ya kalau sudah dapat bantuan tolong dikembangkan. Hampir seluruh bantuan itu kan maunya Ancaman sampah sustain plastik kan, menjadi masalah yang patut berkelanjutan. dituntaskan. Nah, Hal ini jadi mengingat United ya kalau Nations sudah Environment dibantu kayak Program tani, UNEP mengatakan, dibantu jika bibit, tidak ada upaya sudah untuk nanti mencegah sudah polusi plastik, panen, maka jumlah sampah plastik yang dilanjutkan lah. masuk ke Jangan sudah ekosistem panen akuatik didiamkan, dapat meningkat ditinggalkan. hampir 3 kali lipat pada tahun 2040. Jumlah polusi plastik sekitar 9 hingga 14 juta ton pada 2016 berpotensi menjadi 23 hingga 27 juta ton pada 2040. Adapun tujuan mengangkat isu ini pada HPSN 2024 ialah dengan adanya peringatan tahunan diharapkan bisa memperkuat posisi pemerintah Indonesia dalam International Legacy Binding Instrument on Plastic Pollution dan kesiapan dalam melaksanakan komitmen Zero Waste Zero Emission pada tahun 2050. Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku penyelenggara juga berharap peringatan HPSN 2024 ditujukan untuk mendorong peran semua pihak, baik pemerintah daerah, produsen, dan masyarakat luas untuk mendukung pemenuhan target nasional dalam penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah dan sampah. 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita ada di Dialog Palembang pagi ini untuk edisi hari ini Rabu 21 Februari 2024, di mana tanggal 21 Februari ini diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Dan tentunya untuk pagi hari ini kita sudah terhubung melalui via Zoom bersama dua narasumber kita. Ada Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan, ada Bapak Julius Suman. Selamat pagi Pak Julius. CP Meaza Selamat pada pagi, Mbak. Rabu dini hari waktu Baik, Indonesia sehat Barat. Pak Julius. Kabarnya Pak Julius? Kita Wali Gol Arnaud Taufik. Halo. Halo, selamat pagi. Sehat kabarnya Pak Julius? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selain ada Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan, ada pengamat lingkungan perkotaan Bapak Hedli Ugian. Selamat pagi Pak Hedli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat kabarnya Pak Hedli? Alhamdulillah, syukurillah. Kita sehat. Alhamdulillah, amin. Ini tema kita berbicara mengenai Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2024 yang diperingati setiap tanggal 21 Februari. Kita ke Pak Julius Suman terlebih dahulu. Pak Julius, kalau Bapak lihat dari pandangan Bapak, bagaimana sampah yang ada di Sumatera Selatan terkhususnya di Kota Palembang ini, Pak? Ya, pertama di Hari Peduli Sampah ini ya, kalau ditanya bagaimana kondisi Sumsel dan wabil khusus Kota Palembang, persoalan sampah itu memang bukan hanya di Kota Palembang, saya kira hampir di seluruh perkotaan itu menjadi
potensi ancaman yang ketika tidak dilihat secara objektif bahwa sampah itu akan menimbulkan dampak yang cukup mengerikan ya, bukan hanya dalam konteks bagaimana sampah itu sendiri tidak terkelola dengan baik, tetapi juga ini kan banyak akan menimbulkan dampak-dampak buruk seperti misalnya banjir, kemudian akan juga mengakibatkan misalnya serangan-serangan penyakit yang lain, dan bahkan kalau lebih luas misalnya ketika sampah itu tidak dikendalikan atau dikelola dengan baik, maka dia akan berdampak pada apa yang menjadi target pemerintah pusat misalnya dalam rangka penurunan gas rumah kaca gitu ya. Jadi sampah memang betul dalam momentum peringatan Hari Peduli Sampah ini menjadi concern kita semua supaya jangan menganggap persoalan sampah ini sesuatu yang sepele. Artinya namanya juga sampah ya. Sampah itu kan artinya dia juga kalau ketika tidak dikelola atau ditempatkan, bahkan tidak bisa dimanfaatkan ulang misalnya, itu maka haruslah menjadi disediakan misalnya tempat pembuangan yang betul-betul untuk menjawab tadi supaya tidak mengganggu baik dalam konteks kesehatan maupun hal-hal yang mengakibatkan sampah itu sendiri menjadi dampak yang negatif seperti itu, Mbak. Baik. Kalau dari pandangan Pak Hendy Liugian sendiri, ini sebagai pengamat lingkungan perkotaan Sumatera Selatan, bagaimana Bapak melihat sampah di Kota Palembang? Apakah sudah termasuk kategori parah banget atau seperti apa nih Pak pandangan Bapak? Ya, kalau ditanya singkat saya katakan parah banget. Tidak terkelola dengan baik. Ya, saya berani mengatakan itu. Sekira juga kawan-kawan dari Walhi juga saya kira kesepakat. Karena di mana-mana kita akan lihat sampah tidak tertangani dengan baik. Ini kota metropolitan. Maka artinya kalau ini tidak secara terus-menerus seperti ini, ya ini kita tidak bisa menikmati kota yang yang sehat dan baik. Gitu. Hak kita ada dalam undang-undang mengatakan bahwa kita punya hak untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu jaminan undang-undang, hak kita. Nah, siapa yang menyiapkan itu? Ya tentu artinya yang nomor satu adalah pemerintah yang mendapat emban amanah untuk katakanlah mengelola suatu lingkungan perkotaan. Nah ini kalau dijawab singkat seperti itu. Baik. Namun demikian saya ingin sampaikan juga bahwa memang betul pada akhirnya memang kalau kita bicara manajemen sampah itu tidak bisa lepas daripada masyarakat. Di mana tingkat kesadarannya, di mana tingkat kepeduliannya. Ya, buktinya hari ini atau kita katakan hari ini sebenarnya kalau dikatakan Hari Peduli Sampah itu adalah bermula dari tragedi, jangan lupa. Tragedi artinya longsornya 70 meter ketinggian sampah, tumpukan sampah di Bandung, di Lui Gajah lokasi tempatnya yang menemukan korban. Sampai 70 meter tumpukan itu, artinya kepedulian kita itu hanya sampai kepada tempat pembuangan akhir. Tidak pernah berpikir bahwa di tempat pembuangan akhir itu kemudian akan terjadi apa. Mestinya pihak pengelola dalam hati ini, artinya yang saya katakan pengelola itu penanggung jawab adalah katakanlah manajemen kota itu siapa yang paling tinggi. Kalau di sini ada wali kota. Maka yang bertanggung jawab sebenarnya itu. Karena di dalam undang-undang juga jangan lupa apabila tidak tertangani dengan baik, jangan lupa di dalam undang-undang sampah nomor 18 itu wali kota bisa dituntut. Saya berani mengatakan seperti itu. Si pengelola sampahan itu bisa dituntut. Masyarakat bisa melaksanakan class action. Ini ada adinda dari Walhi. Jangan lupa itu. Hanya saja kita barangkali artinya kadang-kadang kita memang menyadari kita juga memang belum peduli, mungkin juga kita kalau mau nuntut juga sungkan kan gitu kan. Nah ini artinya hari ini tentu arti konsen kita ke persoalan sampah adalah sampah plastik. Mengapa? Karena sampah plastik itu adalah sampah yang tidak bisa diurai. Bisa terurai pada rentang waktu yang cukup lama. Sehingga timbunannya itu artinya menumpuk terus. Tidak ada upaya artinya dia akan musnah oleh bakteri, misalnya dia tidak akan terurai dengan
dengan rentang waktu yang singkat, sehingga artinya tumpukannya semakin baik. Tentu artinya semakin banyak, tentu akan mengganggu, ya akan semakin banyak juga gangguannya terhadap lingkungan. Gangguan terhadap, tentu artinya muaranya itu adalah masyarakat, manusia. Yang tadi artinya dikatakan bahwa ya akhirnya pada kesehatan. Yang paling merusak kita adalah pemandangan. Suatu perkotaan mesti nggak ada di jalan-jalan itu, yang jalan protokol, jalan apa nggak ada, mesti sampah berserakan. Saya berani mengatakan itu setiap kali keluar rumah, saya bisa mengajak taruhan dengan masyarakat Kota Palembang. Ada enggak masyarakat Kota Palembang ini keluar rumahnya tidak menemukan sampah tertumpuk di jalan? Baik. Kita kembali ke Pak Julius nih, Pak Hedli Ugian. Seperti yang disampaikan dari Pak Hedli tadi, kalau misalnya kita keluar rumah pasti kita melihat tumpukan sampah. Nah, ini sebenarnya kan ada juga ulah tangan manusia, atau maksudnya masyarakat nih yang nggak bisa ngelihat lahan kosong, misalnya tanah kosong itu dijadikan tempat sampah, mereka buang sampah sembarangan atau seperti apa. Bagaimana tanggapan dari Pak Julius Suman? Ya, saya sepakat itu ya, tapi kan kita tidak juga bisa serta-merta kemudian melihat persoalan sampah itu dalam konteks dia keberadaan sampah itu kenapa misalnya dia menumpuk. Tapi kan ini juga paling tidak kalau kita melihat persoalan sampah ini kan dia tidak lepas dari konteks bagaimana tata kelola. Itu kan bicara soal tata kelola itu tadi yang disebut-sebut oleh Pak Hadenli soal konteks bagaimana edukasi ya, penyadaran publik, penyadaran masyarakat. Nah, saya kira di hari momentum ini kan penting. Artinya konteks penyadaran ini dia harus terstruktur, terprogram, dan ini menjadi satu concern yang betul-betul ya digalakkan oleh terutama oleh pemerintah ya, gitu ya. Nah, kedua dalam konteks hulu dan hilir itu tidak juga lepas kita mau lihat suprastruktur dan infrastruktur itu sendiri gitu. Nah, kenapa misalnya kita hari ini bicara soal sampah? Kalau Pak Hadenli tadi mengatakan bahwa ya parah gitu, memang betul gitu. Dan saya kira sejak Pak Hadenli masih bertugas di lingkungan hidup, saya yakin dan saya tahu Pak Hadenli ya orang yang memang concern melihat persoalan perkotaan ini gitu. Baik. Dan salah satu yang mengancam itu memang ya sampah hari ini. Nah, lalu kemudian dalam konteks penyadaran dan suprastruktur dan infrastruktur, yang paling penting itu bagaimana komitmen pemerintah itu betul-betul bisa mewujudkan dalam konteks politik anggarannya gitu. Nah, kenapa misalnya tadi disinggung bahwa sampah berceceran dan kita menemukan sampah di mana-mana, yaitu tadi orang yang bertugas atau dinas yang bertugas itu tidak dilengkapi, tidak didukung dengan misalnya tadi kita bayangkan misalnya di mana misalnya di stockpile atau di TPA itu armada yang mengangkut sampah itu ya sangat miris, misalnya mobilnya udah bolong-bolong ketika ngangkut melintasi jalan itu jatuh-jatuhnya penyampah kalau ke Palembang. Tapi itu kan menggambarkan sekaligus bahwa memang ya persoalan sampah ini belum menjadi concern yang betul-betul itu diwujudkan dalam konteks politik anggaran dan komitmen para pihak stakeholder terutama di level pemerintah. Nah, ini yang saya kira mau kita dorong ke depan, dan saya sepakat bukan hanya konteks kita memperingati setiap tahun Hari Peduli, tapi kemudian itu tidak diprogramatikan secara sistematis oleh pemerintah terutama gitu. Jadi edukasi, kemudian suprastrukturnya dilengkapin gitu. Nah, sehingga kita bicara tadi seperti yang dalam pengantar tadi bagaimana pengelolaan di hilirnya gitu, memilah sampah kering, sampah basah gitu. Tapi itu prasyarat penting yang utama yang saya kira itu harus juga kita betul-betul bisa kita lihat dalam perwujudan komitmen politik anggaran, dan itu harus masuk dalam program pembangunan RPJM kota gitu. Nah, ini yang saya kira mumpung Kota Palembang ini belum separah seperti di Jawa Barat yang melatar belakangi hari peringatan peduli sampah ini gitu, 2005 gitu. Baik Pak Julius dan Pak Hadenli, kita terima telepon dulu pagi hari ini. Sudah ada yang bergabung pendengar kita. Halo Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Dengan siapa di mana nih Bu? Dengan Ibu Eva di Peparaja. Ibu Eva di Peparaja, silakan Bu Eva.
Ya, selamat pagi Bapak Julius dan Bapak Adenli. Ini saya mau cerita sedikit ini. Kita tidak perlu membicarakan pemerintah yang mungkin dengan dengan kotak sampahnya yang kurang, mobilnya yang kurang. Tapi ini saya lebih menekankan kepada pribadi masyarakat kita sendiri, pola hidup mereka sendiri, masyarakat Palembang sendiri. Ini kalau saya lihat, saya pernah jalan ke arah Sukabangun 2, tepatnya itu di Suak Simpur itu, ada pembangunan gapura. Itu sekarang sudah bagus. Tapi sayangnya masyarakat sekitar menjadikan kaki gapura itu sebagai tempat buang sampah. Satu karung kantong plastik itu penuh. Nah, ini yang jadi permasalahan. Tidak hanya di salah satu gapura perkomplekan di sana, di mana-mana pun saya lihat di Sukawinatan itu orang menaruh kantong-kantong sampah itu di pinggir jalan. Memang ada yang ngambil, tapi mbok ya dibuat satu tempat khusus atau gimana lah, ditaruh kontainer atau ini enggak. Sepanjang jalan Sukawinatan itu kalau pagi-pagi saya mau keluar ada kantong ansoy, ada karung, belum lagi yang kantong Palembang itu berkaisaran gitu Pak. Ya, nah, itu dari pola kehidupan masyarakatnya sendiri harus juga dibangun. Baik. Cuma itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva di Peperaja. Mungkin bisa ditanggapi Pak Hedli. Ini kesadaran masyarakat ini juga ternyata mempengaruhi banyaknya sampah di Kota Palembang ini. Silakan Pak Hedli. Ya baik. Itu artinya satu kesatuan ya. Memang tidak bisa kita melihat hanya dari satu sisi yang saya katakan dari awal tadi. Kota ini ada pemerintah, ada masyarakat. Pemerintah itu sebenarnya diberi amanat untuk katakanlah mengelola, memanage. Masyarakat mestinya taat juga dengan aturan-aturan yang harus dilakukan. Namanya kita bersama-sama tinggal di suatu perkotaan. Maka tentunya kalau kita lihat dari sisi katakanlah di mana katakanlah kesadaran tanggung jawab masyarakat, ya tentu memang artinya itu bagian daripada yang harus juga ditumbuh kembangkan. Ya tadi artinya kalaupun misalnya saya ambil pertanyaan, saya ambil misal masyarakat sudah ingin mengumpulkan sampah di katakanlah di tempat TPS ya, tempat pembuangan sementara. Sementara misalnya tempat pembuangan sementaranya tadi tidak tersedia. Misalnya ya, misalnya di dalam level kelurahan atau di level RW itu tidak tersedia. Kenapa tidak tersedia? Ya karena tidak disediakan oleh pemerintah. Kenapa pemerintah tidak menyediakan? Karena tidak ada anggaran. Saya kembali lagi ke situ. Kenapa tidak ada anggaran? Ya karena masih ada yang mau dibelanjakan lebih potensi lagi, lebih prioritas lagi. Kenapa tidak dijadikan prioritas belanja untuk sektor persampahan? Nah ini pertanyaannya seperti itu kan. Ya karena barangkali ya menganggap remeh persoalan persampahan. Kan gitu. Ya pertanyaan sebenarnya bagaimana memunculkan artinya yang tadi dari Direktur Walhi tadi mengatakan bagaimana kita katakan mengunculkan atau meningkat atau barangkali memaksa political will dari pemerintah itu untuk katakanlah betul-betul memprioritaskan anggaran gitu kan. Bagaimana katakanlah keinginan untuk katakanlah anggaran itu disesuaikan dengan persoalan yang kita hadapi kan itu. Baik. Nah, ini itu pertama, artinya satu kesatuan yang saya katakan. Yang kedua bahwa sekali lagi memang masyarakat kita ini terus terang saya mohon maaf ini saya memang dari awal selalu mengatakan bahwa kita ini masyarakat kota ini adalah masyarakat urban. Memang artinya kita ini di samping katakanlah apabila menghadapi persoalan itu misalnya sudah tersingkir di halaman kita persoalan sampah selesai anggapan kita. Ya kan gitu. Yang penting saya keluarkan dari pagar rumah saya, yang penting saya lempar ke sungai, yang penting dia tidak ada di mata saya. Kan begitu. Dia tidak berpikir bahwa apabila saya tidak menyelesaikan timbulan sampah yang saya hasilkan ini dengan baik, maka persoalannya akan timbul kemudian. Baik. Setelah itu. Nah ini di mana persoalannya tentu hanya masyarakat. Baik. Karena masyarakat yang saya katakan masyarakat urban itu ya artinya kalau di kampung saya orang kampung, saya dari kampung. Dulu kalau saya buang sampah, memang saya buang sampah di belakang rumah. Baik. Buang sampah semua. Besok nanti sampahnya yang saya buang itu sudah membusuk semua. Ada daun, ada kulit pisang,
karena itu adalah bisa terurai. Ya. Nah, jangan lupa hari ini sebagian besar sampah yang kita hasilkan itu adalah sampah-sampah yang tidak bisa terurai dengan segera, sehingga dia menumpuk. Itu persoalan. Nah, artinya sekali lagi jangan lupa dua persoalan, dua sisi yang pandang kita tadi, artinya ada masyarakat, ya tentu artinya dengan kesadaran yang tinggi, ya pemerintah dong yang juga mengelola. Ya. Masyarakat ini pada dasarnya dengan beberapa ketentuan yang ada, dengan berbagai paksaan, ya insya Allah sebenarnya kita belum pernah mencoba secara paksa. Yeah. Saya tahu persis belum pernah mencoba secara paksa bahwa kalau namanya didenda betul misalnya kan. Nah ini ke depan seperti itu, harapan saya seperti itu. Kita coba. Baik, kita ke Pak Julius dari Walhi. Pak Julius, kalau misalnya kita berbicara tentang kasus lingkungan di Sumatera Selatan, sebenarnya berapa banyak ini kasus lingkungan di Sumatera Selatan, Pak Julius? Ya, sebelum ke sana saya mau mempertegas tadi. Ya, saya kira sebelum kita pada ujungnya sampai ke tadi ya, artinya kan tindakan atau sanksi. Tapi jangan lupa bahwa prasyarat itu bisa dilakukan ketika misalnya tadi pertama, saya kira Pak Adenli dan saya juga sepakat. Yeah. Politik will anggaran dalam pengelolaan sampah itu harus betul-betul dia memadai, dan dia tadi kalau bahasa Pak Adenli ya harus seimbang antara masalah yang kita mau selesaikan dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Itu pertama. Kedua, edukasi ya, atau membangun kesadaran publik itu yang dia masih terukur dan itu memang bisa dilihat. Jangan kemudian hanya sekedar memberikan papan peringatan tapi tidak dilakukan proses monitoringnya seperti apa, kemudian perubahannya seperti apa gitu. Lalu tadi infrastruktur yang tersedia itu juga harus dipastikan itu ada. Sebenarnya apa yang disampaikan Ibu Eva di Pepareja tadi, di sisi lain dia menegasikan soal angkutan armada sampah, tersedianya sampah, tapi orang mau buang sampah itu di gapura gitu. Artinya itu kan mengkonfirmasi bahwa infrastruktur atau tempat sampahnya itu tidak ada. Gitu. Artinya kan minim. Nah, ketika semua prasyarat itu tadi sudah maksimal dilakukan oleh pemerintah, toh masih terjadi, saya sepakat, maka akan bisa dilakukan penerapan sanksi. Nah ini jadi kalau bahasa Pak Adenli ya secara paksa. Saya kira betul. Dulu di Kota Lubuk Linggau saya ingat betul itu juga bisa dilakukan. Ada orang yang melempar sampah plastik ke jalan, ketahuan maka dia seketika juga dia dihukum gitu, diberi sanksi gitu. Entah itu memungutnya secara langsung atau dia dikenakan denda gitu. Nah, artinya ke depan saya kira ketika ini persoalan ini semakin kita anggap semakin menjadi potensi ancaman yang luar biasa, maka saya kira untuk sampai kepada level penegakan sanksi yang ketat dan tegas itu saya setuju gitu. Nah balik lagi ke pertanyaan, ya problem lingkungan di perkotaan itu tadi sebenarnya sampah, kemudian banjir gitu. Nah banjir kan udah kita gugat itu kemarin dan paling tidak ada 7 putusan yang krusial dan salah satunya sampah gitu. Itu masuk dalam gugatan kita gitu dan itu dikabulkan oleh pengadilan. Nah saya kira persoalan-persoalan ini tidak lepas dari selain sampah ini juga soal tata ruang gitu. Tata ruang, kalau persoalan banjir itu terkonfirmasi. Yang menyebabkan banjir itu karena ketika datang hujan lebat, airnya tergenang, itu tidak teralirkan. Apa itu maksudnya? Itu tidak lain dan tidak bukan bahwa drainase atau got atau parit kata orang Palembang itu tidak sampai pada muara akhir. Misalnya tidak tersambung atau tidak terkoneksi kepada kolam retensi atau anak-anak sungai yang menghubungkan supaya air itu mengalir. Nah, ketika misalnya kalau Sungai Musi itu yang meluap, itu kita bisa memaklumi di situ. Tetapi ketika drainasenya baik, bagus, berfungsi, maka ketika limpasan air datang, maka dia cepat juga akan turun ketika airnya kembali gitu. Jadi persoalan tata ruang, satu kesatuan menjadi satu persoalan lingkungan di Kota Palembang. Dan itu yang di tempat-tempat yang cukup parah, misalnya genangan air ketika hujan datang itu rata-rata itu tidak ada got ya atau drainase atau parit yang berfungsi secara baik untuk mengalirkan sampai ke muara gitu. Baik. Saya kira di situ letaknya bicara konteks dua hal tadi ya, persoalan lingkungan hidup perkotaan dan sampah khususnya dalam
momentum peringatan peduli sampah ini. Baik, Pak Julius, apakah perlu tata ruang di Kota Palembang ini segera diperbaiki gitu Pak Julius, agar tidak terjadi lagi yang namanya banjir ataupun sampah-sampah yang menumpuk di pinggiran jalan Pak Julius? Saya kira pertanyaannya bukan apakah perlu ya, itu jadi memang sebuah keharusan ya. Ketika tata ruang tidak baik, maka banyak persoalan, banjir lah, kemudian ketika tata ruang tidak teratur dengan baik, maka konflik horizontal dan vertikal, misalnya orang berebut batas juga, gitu. Itu seperti yang terjadi di seberang sana gitu ya. Artinya kejelasan soal tata ruang, tata kelola ini juga menjadi penting, dan pada intinya sebenarnya kota yang baik itu adalah ketika beres tata ruangnya gitu, mana peruntukan untuk ruang terbuka hijau, mana yang boleh dibangun, mana zona penghijauan, mana yang areal konservasi. Nah semuanya itu kalau tidak diatur dalam tata ruang yang baik secara peruntukannya, maka problem-problem tadi yang muncul itu tadi akan terjadi gitu. Jadi sebenarnya konteks tata ruang Kota Palembang itu kalau tidak diakal-akali atau dirubah untuk kepentingan-kepentingan tertentu, saya kira tidak akan terjadi hal misalnya kan gitu kan. Dan kita harus paham, harus mengerti, pemerintah yang memimpin Kota Palembang ini harus paham bagaimana tipologi Kota Palembang ini. Tipologi Kota Palembang ini kan dataran rendah, banyak rawa, kemudian itu yang juga dia berfungsi sebagai catchment area atau resapan gitu ya. Nah itu harus betul-betul memastikan supaya tata ruang ini betul-betul diperhatikan. Jadi tata ruang ya semua kota, semua daerah, semua kabupaten provinsi ya harus punya tata ruang yang baik. Jadi begitu Mbak. Baik, kita ke Pak Hendly. Pak Hendly, kalau kita mengingat dampak dari lingkungan kemarin itu yang banjir ya sempat di Kota Palembang minggu yang lalu, ini berdampak banjir yang sangat besar. Apakah di Kota Palembang ini perlu ditambahkan juga yang namanya kolam retensi Pak Hendly? Ya tadi ya, saya kira sudah dijelaskan oleh Adinda Julius tadi bahwa banjir itu kan penyebabnya yang pertama pasang dari Sungai Musi ya. Artinya pada saat pasang itu khususnya pada terang bulan ya, bulan puncak itu pasang tertinggi. Yang kedua dari air itu sendiri yang dari catchment areanya. Artinya Kota Palembang itu pada saat hujan itu ada air yang datang di arealnya itu sendiri. Nah apabila dia bersamaan bertemu, maka dia akan menyebabkan kalau istilah kita Palembang banjir ya. Artinya permukaannya itu naik sehingga masuk ke rumah-rumah orang, melampaui jalan dan seterusnya. Kalau seandainya tadi sudah terkelola dengan baik, termonitor dengan baik, terencana dengan baik, maka yang namanya pasang naik memenuhi kata pemukiman itu tidak akan lama. Pada saat surut Sungai Musi dia akan turun juga. Nah celakanya dia mau turun itu banyak yang menghalangi. Dihalangi oleh timbunan, dihalangi oleh parit yang sempit, dihalangi oleh tumpukan sampah, dihalangi bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang tadi, dihalangi lagi misalnya oleh katakanlah sungai itu sendiri katakanlah penuh dengan lumpur dan seterusnya. Nah ini artinya komponen-komponen itu sebenarnya juga bagian daripada yang harus kita selesaikan. Ya harus katakanlah dikendalikan. Artinya kalau kita musim hujan seperti ini ya dikendalikan 24 jam oleh katakanlah yang pengelola yang ditugasi untuk itu. Nah apabila itu tidak tertata dengan baik antara katakanlah tadi air pasang dengan air yang datang, maka tadi akan begitu hujan ya tadi akan banjir di mana-mana. Begitu hujan akan banjir. Nggak bisa kita menyebutkan mengalaskan. Saya terdengar beberapa pihak mengatakan wah itu pasang. Iya betul. Pasang itu hanya beberapa saat datangnya. Setelah itu dia akan surut. Seiring dengan surut Sungai Musi dia akan surut. Tapi karena dia yang tadi katakanlah di pemukiman itu tadi tidak lancar surutnya, turunnya itu sekali lagi dia akan terendam. 1 hari 2 hari di tempat belakang tempat saya ini ada pemukiman itu sampai sekarang masih terendam sampai lutut. Pak Hendly. Seperti itu. Jadi karena tadi terhalang
alirannya. Mestinya harus dipastikan betul bahwa di dalam suatu areal Pemkot mengatakan bahwa dia hanya barangkali tergenang hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Baik. Itu harus bisa dijawab oleh katakanlah pengelola kota ini. Jangan sampai masyarakat tadi. Itu saya kira ya. Baik, Pak. Untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon di 0711369977 atau juga melalui WhatsApp di 082179279090. Kita masih bersama dua narasumber kita, Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan ada Bapak Yuliusman dan pengamat lingkungan perkotaan Sumatera Selatan ada Bapak Hendly Ugihan. Kita kembali ke Pak Hendly. Pak Hendly, kalau misalnya Bapak melihat upaya pemerintah dalam melindungi pencemaran lingkungan itu seperti apa? Apakah sejauh ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, Pak Hendly? Ya, kadang-kadang begini ya, kita itu sekali lagi, ini maaf karena saya punya pengalaman di situ. Artinya segala sesuatu masih harus dilihat dari dua sisi tadi. Artinya bagaimana keinginan politiknya. Ya, pemerintah dalam ini manajer paling tinggi. Nanti akan sampai kepada bagaimana SDM-nya. Dan yang kedua bagaimana masyarakatnya kan gitu. Nah ini apabila kita mengatakan bagaimana tingkat pencemaran, bagaimana tingkat kepedulian masyarakat, apabila keduanya itu sebenarnya artinya sudah sama-sama, artinya punya rasa tanggung jawab pada sisinya masing-masing, sebenarnya ya itu semua itu bisa kita minimalkan. Kembali lagi kepada tadi, artinya persoalan-persoalan yang kita hadapi itu mau tidak mau ya, harus ditangani, mau tidak mau harus dikelola dengan ketersediaan anggaran. Anggaran untuk apa? Ya untuk alat, untuk membangun infrastruktur, untuk gaji si pelaksana dan seterusnya. Nah kalau itu tidak tercapai ya mestinya artinya ya saya akan terpaksa mengatakan bahwa si pengelola kota ini tidak berhasil. Ya dia mestinya sudah tahu bahwa kalau saya berani memanage kota ini, saya harus berpikir bahwa saya akan kelola dengan baik. Apabila saya kekurangan uang, maka saya akan cari dengan cara bla bla bla. Seperti itu. Kalau mau jadi memimpin kota tercinta ini, kota metropol ini seperti itu. Baik. Tidak hanya saya pokoknya nyalon, persoalan nanti, saya tidak tahu nanti, saya tidak sulit kita. Baik. Maka ke depan harapannya, mari kita katakanlah cari yang betul-betul orang konsen terhadap keperluan, kebutuhan yang memang menjadi hak masyarakat. Baik. Khususnya yang kita bicara diskusi hari ini adalah hak lingkungan yang baik dan sehat. Baik, Pak Hendly. Kita terima telepon dulu Pak Julius ya. Kita terima telepon pendengar kita yang ingin bergabung. Halo Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Ayu. Pagi, dengan siapa di mana nih Pak? Bang Parlindungan Harahap Pak di Parlindungan Kota Bogor, Jawa Barat. Silakan Pak Parlindungan. Dengan Bapak siapa narasumber yuk? Ada Pak Yuliusman ini dari Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan. Ada Bapak Hendly Ugihan, pengamat lingkungan perkotaan Sumatera Selatan. Silakan. Iya, salam hormat Bapak kedua narasumber. Saya rasa sih kita punya pemerintah ya. Pemerintah kita harusnya ada perencanaan dari Bapeda, perencanaan tata kota. Ini harusnya kan udah jauh-jauh hari. Ini kan selalu ini terus kan bulan-bulanan, apalagi Sungai Musi yang sangat panjang, kebanyakan juga yang jadi perumahan ini kan tadinya rawa-rawa. Jadi seharusnya kan bisa dibuat tanggul, tapi tanggulnya bisa lewat mobil gitu. Dan harus ada perona, pintu air. Terus terang Pak, kalau daerah kami di Padang Sidimpuan itu dikelilingi bukit barisan, rendah sekali seperti mangkok gitu. Baik, terputus ya. Mungkin bisa ditanggapi Pak Julius. Ya, betul. Untuk bisa memastikan atau melihat konteks bagaimana paradigma ya, pola pembangunan kota metropolitan yang baik itu memang dia harus tercermin atau tergambar dalam konteks perencanaan. Itu satu itu. Selain dia clean and clear, itu juga bisa menjadi bacaan publik gitu. Sejauh mana keberpihakan atau arah pembangunan terhadap lingkungan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira
ya harus betul-betul memang dia memahami lanskap Kota Palembang ini. Jadi dia untuk bisa merumuskan program pembangunan itu, dia harus membaca tata ruang dulu gitu loh. Iya. Apa sih kebutuhannya? Sebenarnya problem, kalau bicara soal problem banjir Kota Palembang ini tidak separah di tempat-tempat lain gitu. Iya. Saya kira ini soal tadi lagi-lagi soal komitmen politik atau bagaimana kemauan eksekutif dan legislatif dalam hal ini, kalau kota ya wali kota dan DPR itu untuk betul-betul merumuskan itu secara jernih. Jangan kemudian antara eksekutif dan legislatif itu dia tidak sejalan. Contoh misalnya ketika itu diajukan oleh eksekutif misalnya dalam konteks perencanaan program pembangunan, tapi kemudian itu kan dibintangi atau diwarnai atau dicoret gitu. Oh, ini ngapain? Ini tidak menguntungkan. Nah, artinya kan itu yang kemudian tidak menguntungkan dalam artian kepentingan individunya gitu ya. Nah, kalau pembangunan infrastruktur untuk lingkungan itu ya pasti dia ini kan kepentingan publik gitu. Jangan bukan kepentingan partai tertentu atau kepentingan individu tertentu. Jadi saya sepakat intinya tadi ya. Sebelum sampai pada bagaimana kita memaksa dalam tanda kutip misalnya warga Kota Palembang itu untuk betul-betul dia total dan full keterlibatannya terhadap bagaimana menjaga lingkungan itu. Tapi tadi saya sepakat yang kata Pak Parlendungan tadi ya, kita ini punya pemerintah gitu, tugas pemerintah itu memastikan itu gitu. Nah, jadi kalau itu sudah dijawab dan sudah diwujudkan, sudah ada peta jalan terhadap penanganan persoalan-persoalan lingkungan di Kota Palembang ini, saya kira selesai barang itu. Baik. Jadi, hari ini yang kita bicarakan itu karena kita publik itu tidak bisa membaca bagaimana arah pembangunan Kota Palembang ini ke depan gitu. Baik. Nah, ini dalam rangka apa yang kita diskusikan ini, yang juga tadi juga banyak disampaikan oleh Pak Adendi gitu ya. Saya kira ini menjadi masukan penting bagi kepemimpinan kota ke depan gitu. Baik. Nah, ini yang lagi-lagi kita tunggu gitu. Nah, Baik. sepanjang itu tidak diwujudkan dan tidak terprogram secara baik, tidak punya roadmap terhadap pembangunan ini, maka lagi-lagi persoalan ini ya akan begini-begini terus. Baik. Dulu kita pernah misalnya di zaman Pak Adendi masih dinas misalnya, bagaimana kegigihan seorang pemimpin Kota Palembang ini untuk mewujudkan paling tidak dalam konteks menjawab soal kebersihan, itu pernah terjadi keberhasilan. Nah, ke depan kota ini kan harus betul-betul bukan hanya menikmatin apa adanya, tapi juga bagaimana memicu, meningkatkan soal Kota Palembang menjadi kota metropolitan yang terbebas dari persoalan-persoalan lingkungan hidup itu. Baik. Jadi di situ poinnya gitu, Ya. Pak. Baik, kita kembali ke Pak Handli. Pak Handli, kalau misalnya berbicara mengenai sampah, tentunya hingga saat ini dampak dari sampah itu bisa pencemaran ya, bukan hanya bisa merusak lingkungan. Nah, ini kalau untuk ekosistemnya sendiri seperti apa kondisi ekosistem akibat pencemaran dari sampah nih Pak Handli? Ya, artinya sebenarnya terang-benderang bisa kita lihat bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kita. Ya. Ya, saya katakan tadi dari awal bahwa kita begitu keluar rumah kita, kebetulan kita ini kan bisa melihat Sumatera Palembang ini adalah sebagian besar katakanlah dataran rendah. Ya. Yang sebagian besar mudah kita lihat area rawa-rawa. Maka di area rawa-rawa itu kita yakini tumpukan sampah itu sangat mudah kita dapatkan. Nah, ini artinya mengapa itu tumpuk kan seperti itu. Kembali lagi ya karena dibuang oleh siapa? Ya oleh masyarakat tentunya. Kenapa masyarakat membuang? Ya karena masyarakat ingin keluar sampah dari rumahnya. Kan seperti itu. Banyak persoalan-persoalan yang katakanlah yang saya katakan tadi, apabila mau membuang tidak tersedia kota sampahnya atau tempat pembuangan akhirnya. Malah saya pernah membawa sampah gitu ya. Ini pengalaman saya di Bukit Seguntang itu ada TPS, saya bawa sampah situ cukup lumayan banyaknya. Yeah. Begitu saya mau turunkan di sana, marah anaknya si petugasnya. Pak, jangan dibuang ke sini. Kenapa? Saya bilang ini kan tempat pembuangan sampah. Yeah. Layanan publik. Ini saya foto waktu itu. Kalau gitu buang di mana? Buang TPS ke TPA. Saya mau buang sekarang bisa saya buang. Saya tantang waktu itu, saya tahu persis aturannya kan. Buang nggak bisa Pak. Nah, akhirnya dia ngendor juga kan, mungkin saya tahu aturannya. Ya sudah Pak, buang di sini. Ya artinya dia berpikir bahwa karena terganggu dia buang, karena dia
di samping dia akan mengangkut itu, mari kita saksikan hari ini. Di samping dia akan mengangkut sampah itu, dia juga akan memilahnya. Karena di sampah itu memang ada yang nilai ekonomis. Nah ini masih kita bisa saksikan. Dia pilah yang ada di TPS itu, ambil kalengnya, ambil plastiknya, bla bla. Mestinya pemilahan sampah itu disediakan di level kelurahan mestinya. Atau katakanlah kalau kita mau antisipasi dari awal, pemilihan sampah itu sebenarnya sudah ada di rumah tangga. Sehingga rumah tangga sebenarnya sudah ada minimal sampah organik dan non organik. Tapi jangan lupa juga, mestinya pemerintah daerah, Pemkot juga menyediakan ini mobil yang akan mengangkat sampah organik. Ini mobil yang angkat sampah yang non organik. Jangan kita sudah memisahkan ini organik non organik, begitu sampai ke mobil dicampur kembali. Itu keperluan sia-sia. Demikian juga di TPA. Di TPA juga seperti itu. Ini TPA yang organik, sehingga kalau namanya TPA atau organik, maka tidak akan ada timbulan sampah yang menggunung itu. Sampah yang menggunung itu di TPA itu karena adanya bercampur dengan sampah non organik. Kalau organik menjadi pupuk, kok bisa diambil, bisa dijual, bisa kita timbunkan lagi untuk tumbuh-tumbuhan, untuk pohon kan seperti itu. Yang non organik sebenarnya masih ada nilai ekonomis juga. Sehingga memang sekarang ini berkembang yang namanya bank sampah dan seterusnya. Tapi artinya perlu kita dorong, perlu kita kembangkan, ya barangkali perlu kita katakanlah pemerintah Pemkot barangkali memodali masyarakat yang ingin katakanlah lebih memanfaatkan sampah yang katakanlah sudah di tahap akhir ya. Karena sampah itu kalau dikatakan sampah sebenarnya tadi sudah benar-benar tidak terpakai. Tapi kalau masih ada nilai ekonomis sebenarnya bukan sampah, ada nilai uangnya. Baik Pak. Baik Pak Hendly dan Pak Julius, kita terima WhatsApp dulu di 0821792790 dari Pak Romli di Sukarame. Buat pemerintah kota, kapan TPA Sukawinatan ditutup total dari aktivitasnya? Nah, kalau sampah bertambah, ini sama juga menambah tumpukan. Katanya akan ada TPA baru. Kok truk sampah masih ke Sukawinatan ketika hujan, baunya nggak enak banget. Nah, ini kita ke Pak Julius dulu, Pak Julius. Silakan Pak Julius ditanggapi. Sama pikirannya itu kan. Iya, betul. Artinya tadi ya, kita artinya kan tidak menegasikan bahwa ya kesediaan infrastruktur tempat pembuangan sampah itu baik di akhir maupun tadi di sebelum sampai ke akhir, misalnya di kelurahan, di RT itu minim. Itu kan mengkonfirmasi itu artinya gitu kan. Nah, ini saya kira tidak bisa dibiarkan berlarut-larut gitu ya. Kita bicara lagi-lagi ini pasti akan ujung-ujungnya bicara lagi anggaran. Saya kira kalau konteks anggaran, kalau kita memang punya komitmen dan pandangan yang sama, saya kira Kota Palembang mampu kok membuat itu. Ada sih budgetnya tersedia, anggarannya tersedia. Tinggal ini, apakah problem-problem yang seperti sampah, seperti pencemaran lain itu menjadi prioritas program pembangunan ke depan itu. Nah, yang saya lihat atau yang kami lihat, persoalan-persoalan ini itu belum menjadi program prioritas. Jadi kalau bahasa Pak Adenli tadi ya, ini masih dianggap enteng gitu, masih dianggap sepele persoalan sampah ini gitu loh. Padahal dampaknya itu saya kira bukan hanya masyarakat kok. Pemerintah juga pasti akan terganggu. Banjir mereka juga pasti akan terganggu. Ketika misalnya Sukawinatan itu terbakar, mereka juga repot gitu. Nah, kenapa itu tidak dijadikan misalnya concern bersama gitu loh. Ini kalau saya kira nggak ada alasan kalau misalnya persoalan-persoalan ini saya kira belum begitu parah ini. Parah dalam artian ketika kita mau bergerak gitu ya. Kalau soal misalnya existing di lapangan ya saya kira saya sepakat dengan Pak Adenli tadi, sampah itu udah sangat parah gitu. Tetapi parah dalam konteks pengendalian itu saya kira belumlah parah, karena tadi anggaran kita punya gitu ya. Saya kira dan problem-problem itu yang kemudian masih bisa dijawab, tapi lagi-lagi tadi. Nah, ini juga bukan hanya konteks di eksekutifnya ya, di pemerintah kota, di wali kota. Kita berharap dengan wakil-wakil rakyat ke depan yang terpilih duduk di kota ini juga harus satu kesatuan, punya persepsi yang sama. Jadi orientasinya itu jangan kemudian ketika itu program disodorkan
yang didapatkan dalam misalnya aspirasi masyarakat lewat misalnya aspirasi di masyarakat misalnya pada saat merumuskan program itu kemudian ketika tidak menjadi misalnya atau tidak mendapatkan benefit dipandang oleh anggota dewan, kemudian itu dicoret atau ditolak gitu. Jadi dia harus satu kesatuan gitu. Nah, saya kira itu sebenarnya yang mau kita dorong. Baik. Dan ketika itu diwujudkan, dan saya kira ya, tahun depan kita akan bicara yang lain gitu. Baik. Tapi kalau itu tidak dilakukan ya pasti kita akan perbincangannya berulang lagi gitu. Baik. Pak Adenli itu saya tahu betul itu. Dia udah puluhan tahun concern di persoalan ini, ya tadi mau bilang apa gitu kalau nggak punya sumber daya gitu kan, kira-kira begitu. Iya. Kan gitu, sederhana aja gitu. Baik. Jadi yang pengen kami sampaikan adalah, ayo persoalan lingkungan hidup ini jangan lagi menjadi program yang dia dianggap nanti aja gitu. Yeah. Padahal ini yang menjadi urgen gitu, yang harus menjadi program-program prioritas. Saya kira pembangunan yang lain itu ya tinggal kita bagaimana menjaga, merawat gitu. Baik. Dan itu tidak terlepas dari bagaimana kita bisa pemimpin ke depan itu betul-betul bisa membaca konteks tata ruang Kota Palembang. Baik, Pak Julius dan Pak Hedli, kita ke line YouTube kita sudah ada beberapa chat yang masuk. Ini dari Anggi YB, katanya tolonglah masyarakat sekitar di samping PLN Jalan Demang ini sudah ada kontainer. Ini sampah, masukkanlah sampah di sana biar rapi. Terus juga selamat pagi Pak Yuliantono atau Pak Tony. Assalamualaikum, katanya saran saya sekarang untuk sampah dan drainase harus dilakukan secara bekerja sama di dalam pemerintah baru di Palembang. Mungkin bisa ditanggapi Pak Hendli. Silakan Pak Hendli. Ya betul, sangat masuk akal sarannya. Dan kadang-kadang sarannya itu kan persoalan yang mendasar yang dialami oleh masyarakat. Pemerintah yang baik tentu artinya akan menjawab persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat. Persoalan sampah, persoalan pencemaran, persoalan banjir itu adalah persoalan yang dialami oleh masyarakat Kota Palembang. Yeah. Nah ini, maka artinya tantangan bagi pemerintah ke depan untuk menjawab persoalan itu, menyelesaikan persoalan itu. Sehingga masyarakat kembali kepada yang saya katakan tadi, tujuan pemerintah itu kan harus menjamin masyarakat bisa nyaman ya tinggal di suatu kota, sehat tentu artinya pada akhirnya kan kalau sudah sehat, sudah lingkungannya sudah bersih, ya tentu akan menuju kepada yang tadi sejahtera kan begitu. Kalau lingkungannya masih bisa saja artinya tinggal di sebuah rumah yang barangkali rumah gedong, rumah ini, tapi begitu keluar kumuh kan malu kita. Yeah. Misalnya katakanlah di mana kita ada ambil contoh misalnya di wilayah perkotaan ini yang katakanlah rumahnya tidak kena banjir karena sudah tinggi gitu kan, tapi begitu melangkah ke halaman depannya banjir. Ya apa katanya gitu kan? Ini artinya persoalan yang timbul di masyarakat itu ya sudah terang-benderang ya harus dijawab ya oleh tentu artinya pemerintah ke depan. Yang kata Adina Yulius tadi, ya tentu pemerintah ketemu siapa ya, kedua-duanya, DPR dan pemerintah. Dua karena mereka yang akan mengotak-atik tadi anggaran tadi. Tolong artinya diprioritaskan. Baik. Ya memang diotak-atik anggaran itu. Tapi kalau tidak diprioritaskan ya dia membuat prioritas sendiri. Itu bukan prioritas menjadi prioritas masyarakat, persoalan masyarakat ya itu tadi. Habis-habis begitu saja. Baik. Kalau kita tanya dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan kebersihan sekarang ini, jawabannya itu tadi, armada kami tidak cukup, armada kami. Kembali lagi ke anggaran gitu ya Pak ya. Ya itu tadi, sudah tadi dari awal Pak Yunus sudah katakan bolong-bolong mobilnya. Ya mestinya dia setiap tahun tuh harus dianggarkan berapa banyak yang harus sudah diganti, berapa banyak yang harus diservis dan seterusnya kan. Kekuatan kita harus tahu. Kekuatan tadi yang saya katakan tadi dari awal ya si manajernya itu harus tahu, sehingga artinya dengan kekuatan, dengan kemampuan yang kita punya itu, bahwa saya bisa dijamin bahwa sampah tidak akan menjadi persoalan bagi masyarakat saya kan gitu. Mesti kalau punya pemimpin yang amanah, tentunya harapan kita ini kan ke depan ini kita mencari pemimpin yang amanah, bukan pemimpin mencari kursi kan mestinya kan. Ya kan? Siapa gitu, tapi ya tidak aneh artinya yang memilih itu kan tidak 1-2 orang kan, masyarakat kita juga. Jangan lupa bila Anda pilih yang tidak sesuai dengan keinginan
yang ideal, ya Anda harus siap juga dengan risikonya. Iya. Kan begitu. Baik. Ini artinya demikian saya kira. Baik, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 9, terakhir nih himbauan juga atau closing statement Pak Hendly di Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2024 untuk masyarakat dan pemerintah juga. Silakan Pak Hendly. Ya barangkali saya kira pemerintah pertama artinya betullah bermanajemen yang benar-benar baik ya. Ya namanya manajemen yang baik itu artinya bagaimana SDM-nya, bagaimana sumber pembiayaannya harus dikelola dengan baik dan katakanlah bisa dikatakan optimal. Yang kedua bahwa masyarakat ya tentu artinya jangan lupa bahwa persoalan sampah itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, dia tanggung jawab kita juga. Jangan sampai artinya sampah itu yang dari rumah kita akan menjadi persoalan di luar pagar rumah kita. Ini harus diselesaikan di dalam rumah. Kebetulan saya memang di dalam rumah saya ini mengelola sendiri sampah organik untuk pupuk gitu kan. Nah ini salah satunya. Walaupun kalau itu bisa dilakukan secara bertahap oleh masyarakat, tentu syukur. Baik. Demikian saya kira. Baik, kita ke Pak Juliusman. Pak Julius, ini untuk di Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2024, apa himbauannya kepada masyarakat dan pemerintah juga nih Pak? Ya, saya kira komitmen yang kuat bagi seluruh stakeholder itu penting ya. Pemerintah ya juga harus betul-betul menempatkan paradigma pembangunan itu terhadap bagaimana mewujudkan kota yang baik, kota metropolitan yang terbebas dari persoalan-persoalan lingkungan hidup. Kedua, bagi pelaku usaha juga, produsen juga harus betul-betul harus mengurangi penggunaan kantong plastik di supermarket, di Alfamart, di Indomaret, kemudian di swalayan-swalayan atau di mal-mal. Itu harus dipastikan mulai mendorong hidup pola perubahan yang tidak membebani ya persoalan-persoalan di kemudian hari. Yang kedua, konteks masyarakat ya saya kira kampus, dinas kesehatan, masyarakat sipil juga harus tidak henti-henti untuk mendorong bagaimana membangun kesadaran publik, kesadaran masyarakat untuk betul-betul jangan kemudian ketika misalnya hari ini kondisi kita yang belum begitu maksimal, belum begitu optimal yang diberikan oleh pemerintah, maka kita hendaklah memulai itu dari diri sendiri, dari rumah tangga sendiri, untuk memastikan bahwa sampah itu adalah sesuatu yang barang yang kotor, sesuatu barang yang akan menimbulkan dampak. Oleh karena itu maka tempatkanlah sampah itu sebagaimana kita menempatkan sesuatu bangkai yang kemudian tidak menimbulkan dampak. Itu yang paling penting. Kedua, saya kira media ya penting untuk tetap menyuarakan itu ketika terjadi misalnya aspirasi jangan henti-hentinya. Dan lagi-lagi ini penting juga saya kira bagi DPR ketika ada aspirasi yang diserap atau yang disampaikan melalui musrenbang misalnya kan setiap tahun yang dilakukan oleh pemerintah, maka itu harus menjadi atensi yang penting bagi DPR. Jadi DPR itu jangan berpikirannya sekedar politik, anggaran kemudian itu dianggarkan untuk kepentingan pribadi, tapi betul-betul ayo paradigma kita menuju ke depan, menuju tatanan kehidupan yang baik, bagaimana hak atas lingkungan hidup itu menjadi hak warga negara sesuai dengan 28 itu ya, pasal 28H itu jelas, itu ada mandat konstitusinya di situ. Artinya ketika itu tidak dilakukan oleh pemerintah dan DPR, maka ini akan menjadi dosa besar bagi pengelola pemerintah yang ke depan. Saya kira poinnya di situ. Dan dalam momentum peringatan Hari Peduli Sampah ini, ayo kita mulai dari diri kita sendiri dan telurkan kepada masyarakat tetangga, dan kita jangan henti-henti untuk menyuarakan ini kepada pemerintah, kepada swasta, dan saya kira itu yang mesti kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Juliusman selaku Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan, dan Bapak Hendly Yugihan, pengamat lingkungan Sumatera Selatan. Insya Allah dalam waktu kesempatan kita bisa berbincang lagi ya Pak ya, dengan topik lainnya. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Bapak-Bapak narasumber. Selamat pagi, terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itulah tadi bersama dua narasumber kita, ada pengamat lingkungan perkotaan, ada Bapak Hendly Yugihan, dan tentunya Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan, Bapak Juliusman. Dengan tema kita hari ini, Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2024. Dan nanti setelah ini, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan memberikan informasi terupdate untuk Anda di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Palembang pagi ini.